Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Ini ada NMAX, suaranya kasar, tak starin ya. Nah, suaranya kasar kayak gini, klek klek klek. Ini kalau mesin panas malah lebih parah, gas ya. Nah, suaranya kayak gitu. Tapi yang punya sih pernah ngomong ya, kok pernah ngomong. Yang ngomong kalau motor mesin ini pernah dibongkar 2 kali, yang bongkar sampai pusing mekaniknya. Ini suara klek-klek kita apa? Oke, sekarang kita lanjut bongkar ya. Pertama-tama kita buka bagian rumah roller aja dulu ya, bagian roller. Nanti kita lepas bagian rollernya, rumah rollernya, terus kita coba start. Kalau suaranya masih kasar berarti kemungkinan besar di bagian area mesin, tapi kalau halus berarti penyakitnya di area rumah roller, karena suaranya itu kayak di samping, kayak di tengah, kayak di kanan ya, berubah-berubah di antara itu. Oke Kang Bro, ini udah saya bongkar di area CVT atau pulinya. Ini rollernya, rumah roller udah saya lepas semua ya. Sekarang kita coba hidupkan. Suaranya bagaimana? Apakah masih kasar? Kalau masih kasar, kita lanjut di area mesin. Piye toh ki? Oke, teman-teman bisa dengar sendiri ya. Ini untuk bagian kerkasnya. Nah, kalau kita lihat di kerkasnya sini, muternya masih mulus ya, lurus, nggak ada olengnya ya. Nah, suara di sini terdengar ngecelek ya, klek 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 kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau motor-motor jenis ini kalau ngeklek kayak gini itu banyak faktornya. Bisa dari setang, bisa dari piston, ataupun yang paling sering itu di bagian bearing noken atau VVA nya. Oke, kita bongkar dulu mesinnya. Nah, oke Kang Bro, ini mesinnya ya udah saya pisahkan dari bodinya. Ini bodinya, ini mesinnya. Ternyata mesinnya ketika dibuka, wah, rembes semua, olinya kemana-mana. Ini bongkarannya guys, buyar ya. Oke, saya akan coba buka di cover sininya, headnya sini. Kita coba cek. Yang sering bermasalah di motor ini tuh ya di bagian bearing noken as. Kita cek dulu di bagian itu. Nanti kalau memang di bagian itu aman ya, kita lanjut ke bagian silinder dan kawan-kawannya. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya bongkar bagian headnya. Sementara saya cabut di noken asnya dulu, karena yang sering rusak kan di area VVA untuk jenis ini ya. Motor pokoknya NMAX Aerox sekeluarga ini paling sering rusak kalau suaranya kemeresek gitu, paling rusak. Paling sering tuh VVA sama ini, dan soner nih sering jebol. Nah, ini untuk perangkatnya. Ini informasi dari yang punya kan udah pernah dibongkar, makanya di sini geluput oli tok ya, olinya berantakan dah. Nah, ini pernah jebol pelornya, bearingnya. Nah, ini bearingnya, coba kita cek. Bearingnya masih kenceng Kang Bro, ini kenceng sekali, kenceng rapet ya. Ini perangkat VVA nya atau temlarnya ya. Jadi VVA itu solenoid yang di sana ada sensor solenoidnya yang bisa mendorong ini loh. Ini dorong, nah ini dorong. Jadi ini kan nggak lurus. Kalau kedok ini pas posisi RPM atas lurus gini, terus kedorong ini masuk. Jadi temlar itu posisi plato itu berubah. Yang ketemu dengan si temlar itu berubah. Ya, nih loh. Ini 3 ya kan. Nah, ini kalau di mobil itu sama kayak VVTi ya, VVTi. Nah, cuman yang generasi sekarang kan kalau di mobil kayak Toyota ya, itu kan dual VVTi ya, VVTi nya itu 2 ya, kayak gini lah kurang lebih. Ini nanti mungkin di teknologi motor kayak gini ini kan pakai VVI, nanti muncul dual VVI mungkin. Itu mungkin ya. Oke ya, di bagian ini normal semua, nggak ada yang rusak. Coba kita cek bearing dalam sana itu. Sana itu ada bearingnya lagi. Nah, itu di dalam sana itu. Nah, kalau kita lihat di sana itu Kang Bro, bearing dalam sana itu ya,
ini tuh ada yang keranjang yang untuk GP GP untuk ini loh. Nah ini kan pelor ini kan di disatukan atau dirangkai oleh ini loh, plat ini di dalamnya. Ini kan ada plat yang merangkai pelor itu biar nggak berantakan lari ke sana kemari. Nah di sana itu, di dalam sana itu, kalau saya lihat langsung di sini, di kamera mungkin nggak terlalu jelas ya. Saya lihat langsung di sini itu platnya itu jebol ya, jadi pelornya itu rada berantakan di sini, udah pecah lah bisa dibilang kayak gitu. Ya, jadi ini nanti kita keluarkan. Kemungkinan besar permasalahannya suaranya kemerecek itu di sini. Kok bisa kemerecek, Kang Bro? Nah, kalau itu pecah ya kan otomatis ya setelan klep ini kan otomatis noken as kan yang tadinya muter lurus dia jadi nih. Nah, istilahnya orang jalan itu pincang. Ya kan karena dia ada ayunan gini. Setelan klep yang tadinya rapat itu terasa kendor karena ada pukulan dari noken as yang enggak presisi gini. Harus lurus gini kan normal ya, terus tiba-tiba kendor kan gini, jadi mempunyai ketukan. Akhirnya tarikan motor itu sudah nggak responsif, suaranya kasar biasanya kayak gitu. Oke, jadi saya cabut dulu bearingnya ini. Kalau punya las kalau nggak punya tracker bisa pakai las, dilas. Kalau punya tracker ya pokoknya nanti dicabut lah, nanti saya akan cabut ya karena saya ada trackernya. Nah oke Kang Bro, ini udah saya buka bearingnya. Nah ternyata bener dugaan saya, bearing noken asnya itu hancur. Nah padahal kalau kita lihat di noken asnya tadi di bagian luar bearingnya masih bagus, ternyata bearing dalamnya hancur. Nah ini yang membuat noken as itu nggak balance, akhirnya setelan klep itu kendor kenceng ya, jadinya suaranya kasar seperti suara klep, seperti suara berderik dan macam-macam, pokoknya semua suaranya amburadul ya. Ini oke. Ini nanti akan saya ganti dengan yang baru original. Mana tadi punyaku? Wis tak siap ke. Nah ini si Yamaha, mereknya Yamaha ya. Ini noken bearingnya yang ori ya. Oke, kita langsung pasang cekibrot ya, ngono lho. Nek aku nek ngonten ngono iki Kang Bro ya. Iki di balik layar ini iki tak live ning TikTok di balik layar saat ngonten. Nah iki videoku durung tak matiin sih. Nah ini Kang Bro ya bearingnya. Nah jadi ini 6001 sama 6001, cuman ini kodenya berbeda. Kalau ini yang ini ya, nah ini kodenya, ini kode didosnya ini 93306 ini. Nah dia bedanya di sini ada alurnya, kalau ini enggak ada. Jadi kalau kita ngomongin pelornya itu jelas besaran yang ini lebih halus. Oke, ini kita pasang di sini ya, di bagian sini. Pasangnya langsung gini aja, nggak apa-apa. Didorong pakai noken as juga nggak apa-apa, yang penting lurus ya, langsung pakai noken as nggak apa-apa. Nah kalau langsung pakai noken as ya gini, kita dorong gini. Tapi ini durung tak resiki loh, durung tak resiki. Nah ini kalau masangnya di noken kayak gini ya, masangnya nanti baru dimasukkan sini gitu. Tak cuci sih ya. Nah oke Kang Bro, jadi ini bearingnya udah saya pasang ya. Nah ini bearingnya ini udah saya pasang. Jadi masangnya terserah, bearing masukkan dulu, noken as nyusul, ataupun bareng juga masukkan noken as dulu juga bisa. Yes, kalau udah kepasang kayak gini kita tinggal pasang bagian temlar bawah dan atas. Untuk pemasangan temlar sama kayak biasanya pasang. Terus pennya itu ada tandanya ya untuk di pennya. Nah ini untuk pennya yang ada lubangnya ini di bagian dalam, nanti karena ini tuh dibaut nanti. Yes, ini wae.
terus lubangnya diluruske. Kalau udah lurus terus dibaut ini, tapi nanti. Oke, terus yang bagian atas ini yang agak susah, sama kayak ininya ya, ininya juga dia posisinya sama. Jadi yang ada lubangnya ini sebelah sini. Oke, lebok gesek, jangan sampai keliru. Nah, posisinya nanti kayak ini ya, posisinya, karena ini nanti kalau kedorong ini kan, nah ini kedorong, ini masuk ke lubang ini. Nah, ini cara mindah lift dia, jadi lewat si temlar ini. Di sini ada per sama plat ya, jangan sampai kelupaan. Nah, ini per, ini plat. Nanti salah masangnya ya ora dadi. Nah, masangnya kayak gini ya, masangnya kayak ini. Jadi ini tonjolan ini dikawat oleh plat, tapi platnya yang lebar, bukan yang pendek ini, sing ombo ini. Wes lebok nesek ini, masukkan. Nah, ini dimasukkan. Pokoknya aja sampai keliru ya, nanti dicek ulang platnya ini. Nah, ini harus di sini. Kalau keliru nanti nggak aktif gimana? Enggak jadi kudune dek ada tekanan. Kok angel men toh jasi. Oke Kang Bro, ini NMAX-nya udah terpasang, ini sedang saya nyalakan. Suaranya udah halus ya, hampir nggak kedengar ya, nggak kayak kemarin kocok. Nah, ini sudah halus. Ini sedang warm up ya, biasanya hampir habis dibongkar kayak gini kita nyalain dulu. Itu di sana masih manteng, kita nyalain dulu nanti biar tahu. Ini belum saya tutup total ya, biar tahu nanti setelan klepnya udah pasnya di mana, harus kita nyalain kayak gini. Terus biasanya kayak gini tuh bagian sensor-sensor di itu masih bekerja dulu. Nanti kalau ada sensor yang error dan lain-lain, nah, supaya nggak langsung ngaget, jadi kita nyalain beberapa menit dulu. Ini udah enak ya, coba tak matiin ya. Tak matiin, suaranya hampir nggak kedengeran, malah kalah sama suara hujan. Nah, oke, udah nyala ini ya. Nah, ini kebetulan aki yang punyanya dia itu sedang soak. Ini saya pakai aki saya. Nanti saya akan pindah, cabut akinya, pindah ke sana supaya ngisi. Alhamdulillah ini udah hidup ya, udah normal. Mungkin untuk pemasangan secara detailnya nggak kita videokan full ya, karena ya tahu sendiri motor ini tuh buka covernya sudah segitu ribetnya. Pokoknya buka itu dari sini, nanti kelihatan lah. Dari sini terus sini. Jadi pokoknya buat semua, wes gitu aja lah daripada ribet. Nah, jadi udah kepasang. Buat yang nggak nonton video fullnya, maksudnya di sini kan nggak saya videoin fullnya. Intinya penyakitnya ini, terus saya ganti, terus saya pasang. Nggak ada yang lainnya yang saya ganti. Bahkan ini oli itu belum saya isi, belum saya ganti maksudnya. Kalau oli ini sebelum saya nyalain udah saya colok, itu kuotanya masih cukup. Jadi saya untuk nyalain dulu, nanti bakalan saya ganti karena yang punya juga minta ganti.
Terus air radiator belum saya tambah, di sementara ini tak nyalain kayak gini untuk ngetes saja ya. Video full pemasangan kemarin udah saya videoin sebenarnya live, tapi di TikTok ya, untuk di pengguna YouTube yang mungkin belum follow TikTokku ya nggak tahu sih. Mau live di YouTube juga, cuman baterainya itu nggak mencukupi. Jadi kemarin live-nya kita di TikTok ya. Buat teman-teman yang udah follow di TikTok mungkin tahu prosesnya kemarin waktu ganti bearing, pemasangan, ya kan, perakitannya itu. Teman-teman yang live di TikTok tahu. Oke, yang pengen follow TikTokku juga bisa ya, sama aja nama channelnya itu ya, Kembang Turi juga TikToknya. Jadi bisa cek di pencarian TikTok Anda, Kembang Turi. Siapa tahu biasanya kalau saya gabut malam-malam pas bongkar mesin kah, ngerakit mesin, itu biasanya saya live. Oke, ini tak player enak. Oke, semuanya udah normal. Kita aja dulu yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.